Halo saudara, jumpa lagi bersama saya Evi Kartika dalam acara Bincang Velox. Bahasan kita hari ini terkait konsekuensi RUU BPIP dipandang dari aspek politik. Baru-baru ini pemerintah mengusulkan sebuah konsep terkait RUU BPIP yang banyak dikaitkan dengan RUU HIP yang sebelumnya banyak mendapat penolakan dari masyarakat. Untuk mengetahui bahasan ini lebih lanjut, saat ini sudah ada bersama dengan saya di studio Bapak Wawan Purwanto, selaku Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara. Selamat datang Pak Wawan. Terima kasih. Selanjutnya juga sudah ada Bapak Boni Hargen, selaku pengamat politik. Selamat datang Pak Boni. Baik Pak Boni, mungkin di awal bisa kita awali dengan sedikit penjelasan terkait sebenarnya RUU BPIP ini apa dan apa perbedaan-perbedaan mendasar dengan RUU HIP? Iya, pertama mungkin kita harus pahami dulu konteks munculnya RUU haluan ideologi Pancasila yang kemudian menjadi kontroversi dan akhirnya kemudian muncul RUU Badan Pembina Ideologi Pancasila, bahwa undang-undang dimuncul ketika Badan BPIP atau Badan Pembina Ideologi Pancasila yang ada di lingkaran istana itu dipertanyakan soal dasar yuridisnya. Maka kemudian DPR dan pemerintah secara bersama memikirkan solusi, yaitu mesti ada satu perangkat hukum yang menjadi landasan yuridisnya. Lahirlah RUU ini. Nah, cuman kemudian menjadi persoalan ketika ada pasal di dalam bagian latar belakang yang cukup kontroversial dan buat saya memang ini akan menguras banyak energi bangsa dan negara untuk mempersoalkan ini. Soal Ekasila, Trisila, dan kemudian juga absennya pasal soal TAP MPRS soal larangan paham komunisme. Nah, ketika goncangan politik itu muncul terkait pasal-pasal ini, saya kira memang langkah pemerintah sudah tepat dan langkah DPR juga sudah tepat, yaitu menghentikan pembahasan RUU HIP. Lalu kemudian muncul usulan baru yaitu RUU BPIP yang sekarang kita bahas. Jadi memang di situ alasan kontekstualnya kenapa RUU ini penting. Yang kedua alasan politik yang sebetulnya situasi kita ini ada di dalam gejolak ideologis yang cukup serius. Ya, sejak paruh kedua saya kira di abad 21 dekade kedua abad 21 ini muncul politik identitas yang begitu dominan di ruang publik, muncul kelompok-kelompok berjubah agama, ya, tidak hanya untuk kepentingan politik tapi juga kelompok ideologis yang ingin memperjuangkan satu konstruksi politik yang lain yang mungkin kita bisa sebut negara agama atau negara khilafah atau apapun. Nah, dalam situasi macam ini kita harus bicara soal bagaimana strategi memperkuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, sebagai Weltanschauung, sebagai Grundslag. Jadi disitulah saya kira perlu ada penguatan-penguatan melalui undang-undang khusus. Karena nanti ketika bicara soal BPIP, kita bicara soal institusi yang bisa mendorong supaya pengamalan nilai-nilai Pancasila itu konkret di dalam tindakan-tindakan sosial dan politik. Ya, disitulah dasar kuat kenapa RUU ini menjadi penting menurut saya. Ya. Baik, kalau dari Pak Wawan bagaimana menanggapi terkait polemik RUU BPIP yang dikait-kaitkan dengan RUU HIP ini, Pak? Ya, polemik pasti terjadi ya, karena memang ini ada sejuta pendapat seperti itu hal yang biasa. Apalagi menyikapi hal-hal yang sedang tren dan ada bumbu-bumbu politik juga di situ. Apalagi kita juga lihat pasti ada belanja masalah dari setiap rancangan undang-undang, sehingga perbedaan atau berbagai polemik yang muncul itu hal-hal yang selalu terjadi di dunia demokrasi. Ya. Ada yang mencoba mendowngrade dan mengarahkan untuk menyudutkan seseorang atau partisan tertentu. Nah, seperti itu yang terjadi. Dan kita masih hingar-bingar dari pemilu ya, 2019 masih ada hingar-bingarnya dari bawah-bawah. Oleh karenanya kita menyikapinya juga dengan tenang lah, dengan kepala dingin, karena kita ingin segala sesuatu kita rembuk dengan baik, ada hitung kita hitung. Oleh karenanya setiap kali ada perdebatan seperti itu, ya kita yang penting solusi seperti apa, ditawarkanlah seperti itu, ada input, output, dan feedback. Tidak lantas kita ingin hanya semangat untuk membenturkan satu dengan yang lain, yang akhirnya berujung pada sebuah keretakan atau perpecahan bangsa.
Apalagi ini menyangkut ideologi. Sesuatu bisa digiring dan dimaknai tatkala kita melihat apa sebetulnya urgensi. Ketika berhadapan dengan kepentingan nasional, maka kita harus bersatu. Tatkala kita pada tataran kelompok atau fraksi, silahkan itu bicara di fraksi. Tapi sekarang ini sudah suatu kita mengerucut bahwa RUU HIP sudah close. Adapun sekarang RU yang baru ini, BPIP, kita lihat dari pasal per pasal di mana sudah mengakomodasi apa yang menjadi pemikiran-pemikiran dari masyarakat. Antara lain adalah TAP MPRS 025 tahun 66. Kan sudah masuk. Kemudian juga itu menyangkut masalah ajaran-ajaran komunis, ya, Leninis, Marxis, semuanya sudah tidak ada. Kemudian pasal-pasal krusial juga sudah masuk di situ. Yang tadinya ada kekhawatiran soal Trisila, Ekasila, tidak ada. Jadi kita melihat ke depan, tidak menengok ke belakang yang akhirnya ya tidak ada ujung pangkalnya, tidak selesai-selesai. Dan setiap RU pasti ada uji publik. Nah silakan nanti diuji di publik. Minimal di 5 kota besar, datanglah kita ke sana. Karena uji publik itu sebetulnya ingin tahu gitu, masukan, pemikiran, alasan-alasan, kemudian dasar-dasar apa yang menjadikan latar belakang dia menyampaikan pendapat. Nah kita sudah dewasa, sudah mulainya berpikir pada satu titik konklusi bahwa pada kenyataannya ideologi siapa yang akan membumikan ideologi itu kalau bukan kita. Tahun 98, maaf, Pancasila dikubur hidup-hidup. Nah, akhirnya tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya pemuda-pemuda kita masuk ideologi kekerasan, ideologi berbasis yang tidak sesuai dengan masyarakat. Entah itu kanan, entah itu kiri, atau ekstrem lainnya. Yang pada kenyataannya setelah kita menanggalkan itu tahun 2017 direvitalisasi dengan pemerintah membuat BPIP tadi. Nah sekarang rancangan undang-undang mengenai itu sudah digulirkan, ya mari kita sikapi dengan niat yang positif, yaitu bagaimana bangsa ini tetap dipersatukan dengan pemikiran-pemikiran dan ideologi yang memang berurat berakar di Republik, yaitu Pancasila. Gitu. Ya. Tadi disampaikan bahwa HIP itu sudah close, berarti RUU HIP kan ya. Pak? Tapi setahu saya Pak, ini RUU HIP ini hanya ditunda pembahasannya tapi belum dicabut dari prolegnas. Bagaimana Pak? Yang jelas sekarang sudah ada RUU BPIP. Berarti kalau RUU BPIP sudah, kita kembali ke sini saja. Di sana nanti kan soal teknis saja itu ya, soal teknis saja. Artinya pemerintah ataupun DPR atau masyarakat kita melihat ke depan ya jelas kalau terjadi polemik dan penolakan ya akhirnya secara prinsip kan sudah ada yang baru ya kita mengikuti yang baru. Nanti yang ke sana secara perlahan tapi pasti akan di stop ya, akan di stop. Oleh karenanya kita tidak setback lah, kita tidak setback, kita tetap melaju dengan bagaimana sikap akomodatif yang sudah ada di DPR maupun juga di dalam situasi pembahasan tadi, ya ini yang kita pikirkan lebih kepada bagaimana upaya mengerucutkan ke arah situ. Kalau kita kembali setback nanti enggak selesai-selesai. Dampaknya polemik dipelihara seolah-olah masuk kita memelihara masalah. Kita ingin masalah bisa selesai dengan baik dan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Seperti kayak Pegadaian. Artinya kita berarti saat ini fokus ke BPIP aja gitu Pak. Ya. Ya, Pak. Pak Boni, kemudian kira-kira apa urgensi dibuat RUU BPIP ini Pak? Ya itu tadi yang saya bilang, BPIP sebagai badan negara kan butuh dasar yuridis, dasar hukum. Karena enggak nanti keberadaannya itu bisa dipertanyakan dan bisa digugat. Jadi saya kira memang undang-undang ini sangat sentral ya, sangat fundamental. Cuman ya kita juga bersyukur bahwa dengan adanya RUU BPIP dengan sendirinya seluruh kontroversi soal RUU HIP yang sebelumnya sudah selesai. Artinya udah selesai lah itu. Seperti tadi dibilang Pak Wawan. Karena fokus dari undang-undang ini kan
selain menyediakan dasar hukum bagi BPIP, juga untuk membantu BPIP bekerja secara strategis bagaimana melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam rangka pembinaan ideologi. Artinya orientasinya adalah membumikan Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai filosofi bangsa ke seluruh lapisan masyarakat. Nah itu nanti korelasinya itu bisa ke kurikulum pendidikan, bisa ke penataran-penataran internal di institusi-institusi birokrasi dan sebagainya. Artinya undang-undang ini akan sangat penting karena dia adalah perangkat hukum yang menjadi referensi di dalam operasionalisasi nilai-nilai Pancasila di dalam aktivitas sosial politik kemasyarakatan. Kemudian Pak, mungkin ini yang akan menjadi banyak pertanyaan dari masyarakat. Kira-kira apa keuntungan dan manfaat yang akan didapat oleh masyarakat langsung dari undang-undang BPIP ini? Ya sebetulnya keuntungannya itu kan jelas bahwa satu, BPIP sendiri sebagai badan negara itu punya dasar hukum dan itu legal. Terus kemudian yang kedua, ya masyarakat kita juga untuk kedepannya itu bisa lebih memiliki kesadaran yang kuat tentang bagaimana sih hidup berbangsa bernegara sebagai Indonesia atas dasar Pancasila itu. Karena terus terang aja sebetulnya di tengah era post-truth saat ini, kaum milenial ini kehilangan referensi untuk menjadi acuan ketika bicara soal nasionalisme, bicara soal patriotisme. Ketika mereka bicara soal aktivitas ekonomi dan sosial, mereka kehilangan referensi dasar. Dan sebetulnya kita sebagai negara bangsa, kita punya Pancasila dan disitulah tugas dan fungsi pokok ideologi, yaitu menjadi landasan yang memberi penjelasan dan juga orientasi kemana kita berjalan sebagai sebuah bangsa. Nah, karena yang saya cemaskan terus terang, ini bagaimana nanti nasionalisme ini menjadi konsep yang blur, yang kabur, lalu disusupi oleh nilai-nilai lain, ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila, lalu orang akan berteriak di suatu periode ke depan misalnya, sebuah nasionalisme model baru. Bisa nasionalisme berbasis agama, bisa nasionalisme macam-macam. Dan kemudian Pancasila juga bisa diredefinisi oleh kelompok tertentu. Maka dengan adanya RUU ini, saya kira kita akan punya satu modal hukum yang kuat lah untuk bisa punya pegangan bahwa begini loh kalau kita mau sebagai warga dan sebagai masyarakat Indonesia, inilah acuan kita di dalam hidup di ruang sosial, ya di dalam aktivitas kita di ruang sosial ya, sebagai individu ataupun kelompok. Baik Pak. Pak Wawan, tadi ini sudah dijelaskan Pak Buni terkait manfaat-manfaatnya Pak. Kemudian langkah apa yang bisa dilakukan oleh BIN atau langkah yang dibutuhkan ini untuk agar pesan-pesan ini sampai ke masyarakat bahwa sebetulnya kita memang butuh undang-undang ini gitu Pak. Ya, sekarang kita punya akun medsos resmi di Badan Intelijen Negara, di situ ada YouTube, ada Twitter, ada Facebook, kemudian juga Instagram. Kita selalu berkomunikasi dengan masyarakat. Juga teman-teman adik-adik milenial juga aktif sekali, mereka memberikan satu komen. Kita juga melakukan patroli 24 jam ya, terhadap medsos itu, sehingga kita paham apa sih pemikiran dan gejolak yang ada di masyarakat. Kita masuk ke sana juga, kita timpali dua hal-hal yang sifatnya lebih kepada mengarah pemahaman apa sih sebetulnya BPIP itu, bagaimana revitalisasi Pancasila untuk tadi seperti dibilang Mas Boni bahwa membumikan Pancasila. Kalau dulu ada P4, ada BP7 zaman Pak Harto. Nah sekarang eranya digital, gitu. Kalau dulu enggak digital bisa temu langsung, tapi sekarang dengan digital kita bisa meluas ke seluruh komponen, bukan hanya di dalam tapi luar negeri. Dan disitulah maka membumikan Pancasila bisa lewat sesuatu yang kita tayangkan di situ. Termasuk kita melakukan dialog-dialog ini juga sama, membuka wacana publik bagaimana sebetulnya Pancasila itu lahir, digali dari nilai luhur apa yang oleh pendiri kita ternyata disikapi demikian rupa, disarikan di dalam sebuah rumusan, dan akhirnya ini yang sebenarnya alat pemersatu. Oleh karenanya dengan upaya-upaya mengembalikan marwah Pancasila ini adalah suatu langkah maju, bahwa ternyata setelah kita mengubur hidup-hidup Pancasila dampaknya luar biasa. Keutuhan ini Indonesia
dalam posisi yang terancam. Kita ingin semua komponen bangsa bisa paham sebenarnya apa sih pemikiran-pemikiran, dan baik itu sifatnya ideologi, politik, sosial, budaya maupun hankam bisa terijawantahkan di dalam kehidupan sosialisasi masyarakatan yang berbasis Pancasila tadi. Pada kenyataannya tidak ada pertentangan antara agama dan Pancasila itu, karena memang terwadai dalam sila-sila, khususnya sila pertama. Demikian juga masalah sila berikutnya, apa yang kita sudah pilih dari sisi demokrasi misalnya, keutuhan wilayah, kemudian masalah pemerataan. Upaya pemerintah sudah luar biasa sekarang, tidak Jawa sentris, tapi justru Indonesia sentris, membangun dari pinggiran. Sebetulnya ini kan mengangkat apa yang ada di seluruh komponen ini tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Semua diberikan kesempatan yang sama. Termasuk di wilayah-wilayah yang sampai saat ini tidak tersentuh jalannya, dibuat jalan supaya tidak terputus. Seperti saudara-saudara tadi Papua, juga Trans Sumatera, ya, Sulawesi, Kalimantan, semuanya adalah upaya, tidak hanya Jawa sentris. Ini adalah wujud daripada upaya mengejawantahkan Pancasila di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Adapun semuanya akan berproses. Karena apa? Kita juga menyesuaikan terhadap kemampuan anggaran. Apalagi di tengah COVID yang demikian rupa ini, maka banyak anggaran-anggaran yang lantas tersedot untuk kepentingan bagaimana penanggulangan COVID. Semuanya adalah tujuan kita untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan menjamin keselamatan rakyat. Itu tidak mudah ya, mudah diucapkan tapi pelaksanaannya kan perlu effort yang luar biasa. Maka hadirnya Pancasila ini sangat mewarnai bagaimana menuju cita-cita masyarakat adil makmur tadi. Nah mudah-mudahan ini revitalisasi dan adanya RUU BPIP bisa menjadi jembatan untuk mewujudkan cita-cita kita bersama. Baik, Pak Boni, tadi ini manfaat jelas, sosialisasi sudah, tapi masih banyak yang diributkan di masyarakat. Apakah ada indikasi pemanfaatan isu oleh kelompok kepentingan? Otomatis, sebetulnya gini, ketika gejolak itu muncul terkait RUU HIP itu ya, saya mengamati ada beberapa kelompok, itu bisa kelompok yang memang secara ideologis akan selalu berseberangan dengan kelompok yang berkuasa, dengan Pak Jokowi, dengan PDI Perjuangan dan sebagainya. Dan kelompok ini ideologis. Nah, saya kira Hizbut Tahrir ada di sana lah dan sejenisnya. Terus kemudian ada kelompok kedua. Ini kelompok sekuler sebetulnya, tetapi karena kecewa hasil pemilu. Nah, lalu ada ketiga, kelompok politik yang mempersiapkan diri menghadapi Pilpres 2024. Jadi kombinasi kelompok-kelompok ini sebetulnya yang memunculkan turbulensi politik. Artinya ada atau tidak masalah, mereka akan selalu bikin masalah supaya situasi ini bisa mendelegitimasi pemerintah, bisa mendegradasi citra dan sebagainya, karena targetnya adalah politik. Berbeda sama kelompok pertama tadi yang ideologis, ya. Mungkin sasarannya adalah membuka jalan supaya nanti suatu waktu ke depan barangkali mereka sukses menguasai pemilu misalnya dan seterusnya. Tetapi dalam konteks RUU HIP mereka bersatu memang. Nah, maka menurut saya sebagai catatan penting juga di dalam pembahasan RUU BPIP ke depan, itu adalah perlu ada namanya risk analysis ya, jadi analisis risiko. Nanti di dalam situ perlu ada pemetaan soal ancamannya, terus kemudian vulnerabilities-nya, kerawanannya. Sehingga karena itu nanti kan akan berkaitan sekali dengan risiko-risiko apa yang kita hadapi di dalam proses pembahasan. Kalau dari sisi konten RUU ini kan hampir tidak adalah celah untuk bisa dipersoalkan lagi. Tapi sekali lagi, kelompok ini kan nggak peduli soal konten. Dia hanya melakukan propaganda. Artinya nggak butuh bukti. Dia hanya melakukan penyebaran narasi untuk bisa mencapai tujuan mereka. Maka ya kalau kita melihat Pancasila dan RUU ini sebagai aset, maka kita harus bagaimana nanti melindungi proses pembahasan legislasi ini bisa sukses. Nah, untuk itu DPR dan pemerintah juga harus melibatkan banyak para pakar tuh dan institusi masyarakat sipil yang kompeten untuk bisa mendiskusikan materi-materi di dalam RUU ini sehingga memperkecil peluang munculnya gangguan atau protes yang berskala kecil maupun besar. Ya.
Kalau dari sisi intelijen, Pak, Bapak analisa ancaman terkait isu-isu ini gimana, Pak? Nanti kedepannya akan seperti apa terkait HIP, kemudian berdampak ke BPIP, akan berlangsung seperti apa? Ya, sebetulnya kencang sekali terjadi karena prinsip adalah belum diakomodasinya TAP MPRS nomor 25 kemarin tahun 66 itu, kemudian adanya Trisila dan Ekasila. Tapi sekarang kan sudah tidak ada. Sehingga alasan untuk menghantam lagi atau beda pendapat atau menghujat tidak ada lagi. Nah, oleh karenanya ini adalah sebuah titik temu sebetulnya. Karena seperti diungkapkan oleh Pak Boni tadi, ada berbagai kelompok kepentingan di balik itu. Memang ini politik ya. Karena politik pasti mengarahnya ya juga ke kekuasaan. Ya biasalah seperti itu kan ya. Kemudian juga ada jalan yang hendak ditempuh dengan beraneka ragam termasuk memainkan isu. Itu hal yang biasa terjadi dimanapun, tidak hanya di Indonesia. Yang paling utama adalah tetap menjaga keutuhan ini bagaimana. Kan tidak berarti beda pendapat lantas menjadikan ini menjadi bentrokan berdarah-darah. Tidak perlu. Kemarin juga demo, silahkan. Demo wajar kok. Silahkan demo. Selama memberitahu dan tidak melanggar waktu, tidak melanggar tata aturan SOP yang ada, kemudian juga taat azas terhadap apa yang sudah ditindaklanjuti, kemudian tidak melanggar klausul-klausul yang sudah disepakati. Itu saja. Kalau mereka sudah sesuai itu taat azas, tidak perlu yang namanya ada semprotan gas air mata, kemudian apalagi tembakan peluru hampa ataupun trik-trik untuk menghalau, tidak perlu terjadi. Semuanya sudah jalan sebagaimana. Ada juga yang bilang, wah kalau demo nggak ada benturan nggak seru. Nah, ini bukan soal seru-seruan. Tapi secara prinsip adalah tapi secara prinsip adalah apa sebetulnya tersampaikan keinginan. Karena pada dasarnya kita juga punya nurani untuk bagaimana menjaga apa sih sebetulnya hasrat dari semua elemen masyarakat ya, meskipun tidak sepenuhnya bisa terwadai, paling tidak mayoritas itu bisa suara kita tampung. Soal kepuasan itu kan relatif, tapi secara prinsip bahwa kita semua berupaya mengakomodir semua pemikiran-pemikiran selama itu wajar, selama itu masuk akal, dan selama ini juga didengar apa yang disuarakan itu baik oleh pemerintah maupun oleh DPR. Tinggal bagaimana kelanjutan itu, bukan untuk apa satu mengalahkan yang lain, tidak. Tapi kita ingin titik temu. Karena pada dasarnya satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita ini merindukan sebuah upaya bagaimana membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Kalau terus gontok-gontokan, kapan kita membangun, ya kan? Jadi jangan, kalau istilah Jawa, kriwian dadi grojokan. Artinya kriwian itu masalah kecil menjadi gede. Ya, tidak seperti itu. Kita tidak ingin semuanya itu masalah, kalau bisa selesai dengan sebuah perbincangan dan diplomasi. Karena perang itu adalah diplomasi yang gagal. Tapi setelah perang akhirnya orang kembali ke diplomasi lagi. Nah, makanya diplomasi di sini lebih kedepankan secara rasional, hati panas, kepala dingin. Nah, begitu, Pak. Baik, kalau dari Pak Boni, bagaimana Pak prediksi ke depannya ini akan menjadi seperti apa dan kira-kira strategi apa yang perlu dilakukan? Saya itu sebelum ini kan ikut webinar bareng Pak Haikal ya, Ustadz Haikal. Kita tahu beliau juga satu jubir kelompok PA 212. Ya, kalau dari logika berpikir mereka kan kita bisa mengerti bahwa ketika Ekasila, Trisila itu muncul ya, yang mereka bayangkan adalah pergolakan di awal kemerdekaan, bagaimana kelompok Islam politik dan kaum nasionalis ini berbenturan dan kemudian akhirnya mencapai kata sepakat juga soal 7 kata di sila pertama Pancasila Piagam Jakarta itu. Bagi mereka itu satu luka sejarah tentu, maka ketika kemarin pasal itu muncul itu seperti membuka luka lama. Tapi kan ini udah selesai lah pasal ini. Tapi ada satu lagi pandangan mereka yang juga cukup serius menurut saya, yaitu bagaimana mengaitkan proses pembangunan bangsa Indonesia dari awal dengan konsep pendirian khilafah. Mereka mengacu ke Piagam Madinah dan sebagainya.
Bagi saya ini ilmu cocok logi yang mungkin lucu tapi sangat serius diterima di kalangan mereka. Dan disitulah situasi ekstrem ini dan kerawanan menurut saya, ini sudah konteks kerawanan yang perlu kita sikapi. Sehingga RUU ini harus betul-betul mempertimbangkan konteks sosial itu dan konteks ideologis. Sehingga nanti DPR yang menjalankan tugas fungsi legislatif ini jangan sampai ada blunder, jangan sampai ada gerakan-gerakan yang memicu terjadi yang gejolak. Jadi biarkan pembahasan nanti akan terbuka, mengundang partisipasi publik, ya apakah LSM-LSM yang ditunjuk atau ya yang kompeten bisa hadir di sana, sehingga dalam proses legislasinya itu betul-betul publik ambil bagian gitu. Dengan begitu nanti bisa memperkecil peluang kelompok-kelompok yang tadinya resisten ini untuk kembali bikin kacau. Kan tadi Pak Wawan bilang kalau nggak ada benturan nggak seru. Karena memang filosofi di lapangan begitu. Jadi seakan-akan demonstrasi aksi itu kan sandiwara ya. Semakin dia panas, semakin gesekan itu serius, semakin nilai beritanya tinggi, dan itu akan efek politiknya juga besar. Nah ini yang kita harus hindari, ya aktivitas-aktivitas yang saya anggap konyol macam ini, tetapi justru mengganggu, ya ini harus disingkirkan. Ya kita antisipasi jangan sampai itu terjadi. Sehingga nanti para legislator ini harus benar-benar memahami sejarah lahirnya Pancasila. Memahami betul dinamika pergolakan ideologi sepanjang sejarah Indonesia sampai hari ini. Sehingga nanti tidak ada yang terluka, tidak ada yang terganggu. Dan sangat penting nanti melibatkan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, sebagai representasi Islam di dalam proses pembahasan. Sehingga nanti tidak lagi ada persoalan dikotomi yang sudah dibangun dengan sengaja, ada segregasi antara agama dan negara, agama dan Pancasila. Ya, apalagi sebelumnya kan sudah ada pernyataan kontroversial dari Kepala BPIP yang mungkin tidak seutuhnya benar, tetapi kan ditangkapnya bahwa seakan-akan Pancasila berbeda dengan agama. Agama itu menghambat Pancasila. Padahal Pancasila itu kan intisari dari nilai agama. Jadi kalau kita pisahkan agama dan Pancasila seperti memisahkan matahari dari sinarnya lah ya. Saya bilang itu di Kompas begitu. Jadi sangat tidak mungkin. Nah, tapi kan logika di bawah itu dibangun seakan-akan ini ada kelompok atas nama nasionalis, tapi sebetulnya mereka ini adalah antek-antek PKI, kan begitu bahasa lapangannya. Yang ingin menghancurkan agama. Nah, ini narasi-narasi ini yang harus kita hindari. Maka proses legislasi ini harus dikawal supaya keluhuran dari proses itu dijagalah martabatnya. Integritas dari para pelaku, para legislator itu harus dijaga betul dalam proses. Ya. Baik, terima kasih Pak Buni, terima kasih Pak Wawan untuk pandangan-pandangannya. Baik, saudara, sekian bahasan kita hari ini terkait konsekuensi BPIP dipandang dari aspek politik. Saya Evi Kartika, sampai jumpa dalam Bincang Velog selanjutnya.